Pada bulan November tahun ini, beberapa negara di kawasan Asia Tenggara seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, Thailand, dan juga Indonesia dilanda bencana besar. Mulai dari terjadinya longsor hingga banjir yang salah satunya diakibatkan karena terjadi cuaca hujan yang ekstrim dan juga perubahan iklim. Bencana yang terjadi ini mengingatkan pada satu konsep yang pernah dijelaskan oleh Ulrich Beck, sosiolog dari Jerman, yang mengistilahkannya dengan risk society atau masyarakat berisiko. Teori ini ingin menjelaskan bahwa dalam masyarakat modern terjadi pergeseran yang tadinya masyarakat berfokus pada proses industrialisasi untuk mendapatkan profit yang sangat besar, kemudian mendistribusikannya. Sekarang mulai memperhatikan munculnya beberapa risiko-risiko yang itu diakibatkan oleh proses industrialisasi tadi. Nah, Beck kemudian menjelaskan bahwa karakteristik risiko yang muncul pada masyarakat sekarang pertama ini bersifat global, artinya risiko itu terjadi melintasi batas-batas negara. Dan kita melihat misalnya pada bencana sekarang itu terjadi di beberapa negara di kawasan Asia Tenggara dan mungkin juga di negara-negara yang lain. Yang kedua, risiko yang muncul pada risk society ini adalah untuk risiko yang tidak terlihat. Misalnya terjadinya perubahan iklim, kenaikan suhu udara, kemudian es yang mencair di kutub, dan juga terjadinya kontaminasi radiasi dari nuklir dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, risiko yang dimunculkan dari masyarakat risk society ini adalah yang disebut sebagai efek bumerang. Efek bumerang ini adalah bahwa risiko yang ditimbulkan itu tidak menyasar atau tidak dirasakan oleh satu kelas sosial saja, tapi juga menerpa atau mengenai semua kelas sosial, baik masyarakat yang tidak ikut memproduksi dalam proses industrialisasi maupun orang atau produsennya. Artinya tidak hanya kelas sosial biasa atau miskin, juga orang-orang kaya akan terkena dari resiko ini. Kemudian yang keempat, dari risk society ini nanti memunculkan jenis konflik baru. Pada awalnya dalam masyarakat modern, konflik itu terjadi pada pengelolaan hasil dari industri atau kekayaan dan nanti menciptakan konflik yang didasarkan pada perebutan ekonomi. Nah, pada masyarakat yang berisiko, nanti konflik sosial ini didasarkan pada kategori ada masyarakat bagaimana mereka mengelola risiko atau bahaya yang ditimbulkan oleh industrialisasi tadi. Jadi ada masyarakat yang sangat rentan berisiko dan ada yang mungkin punya potensi untuk selamat dari risiko tersebut. Nah, lalu apa yang ditawarkan oleh Ulrich Beck terkait dengan situasi atau permasalahan sosial yang dihadapi oleh masyarakat berisiko tersebut? Yang pertama, kata Ulrich Beck bahwa respon yang harus diberikan oleh kita sebagai masyarakat yang hidup pada risk society itu harus memberikan respon yang lebih fundamental menuju satu konsep yang disebut sebagai modernitas refleksif. Ini ditandai dengan bentuk demokratisasi yang lebih besar. Kemudian yang kedua, karena risikonya bersifat transnasional atau global, maka masyarakat di dunia sekarang harus melakukan kerjasama lintas batas karena risiko terjadinya bencana itu juga terjadi secara lintas batas. Kemudian yang ketiga yang ditawarkan oleh Ulrich Beck adalah dengan menciptakan satu tatanan pemerintahan dan juga masyarakat yang lebih responsif terhadap adanya risiko. Jadi tatanan global atau tatanan masyarakat sekarang dan juga pemerintahan itu harus mengakui bahwa risiko adalah bagian dari kehidupan sekarang. Nah, dengan konsep ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua menghadapi situasi dalam kehidupan masyarakat sekarang yang dikenal dengan risk society. Demikian.